Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekhina al-Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhuma syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Ikhlas dan jamaah Mushola Al-Ikhlas yang saya muliakan, dan juga keluarga kita dari Bitung, dari Mushola Al-Hashim yang dimuliakan Allah. Kemudian ada Ustaz Selamat dari LDTKN Tangerang Raya yang saya muliakan, Ustaz Ubay, dan juga para ikhwan dari Majlis Zikir Abahku 37 yang dimuliakan Allah, ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, dan juga dimudahkan semua urusan-urusan kita, sehingga apa yang kita inginkan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita niatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang saya muliakan, tidak banyak yang kita sampaikan di sini, minimal ada 5 sajalah. Berarti 5 jam ke depan berarti kita ya ngobrol dah kita. Di dalam terkait dengan muttaqin, ketakwaan, ini Allah sebenarnya mensifati manusia Allah bagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Ada yang pertama disebut dengan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua golongan al-kafirun, orang-orang kafir. Yang ketiga golongan orang-orang al-munafiqun, golongan orang munafik. Sebenarnya munafik ini mah samar-samar begitu. Kalau dalam bahasa hadis namanya syubhat gitu. Kenapa? Karena ke kafir enggak, ke mukmin enggak gitu. Makanya dia tengah-tengah tuh. Makanya ciri-cirinya banyak banget ya.
Baik, karena katanya Kanjeng Nabi itu kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Jadi halal jelas, haram jelas. Nah, ada tuh di tengah-tengah itu tuh, kagak jelas tuh. Apa itu syubhat tuh gitu. Nah, begitu juga kafir, begitu juga munafik. Munafik itu ke mukmin enggak. Ya, bisa jadi dia ketika mukmin dia mukmin, ketika dia kafir ikut ke kafir gitu. Nah, ini nih yang rada ribet nih, orang model gini ribet nih. Makanya Nabi ini sangat hati-hati kepada orang-orang model semacam ini. Tapi ini kalau kita ceritakan panjang, karena harus membuka tafsir Jalalain yang begitu panjang banget ini. Nah, jadi ada orang-orang yang memang Allah ceritakan dari segi ini adalah orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa ini minimal dia mempunyai 5 ciri khusus. Ini ciri-ciri khusus yang besar pada diri seorang muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Kalau ciri-ciri kecilnya ya adalah gitu. Nah, apa cirinya? Allah sudah katakan yang pertama itu ciri orang muttaqin adalah sifatnya mereka itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya dengan yakin dengan datangnya perkara yang gaib atau percaya dengan perkara yang gaib. Ustaz, kalau percaya yang gaib itu bagaimana? Percaya yang gaib itu percaya kepada sesuatu yang tidak ada, yang tidak kelihatan oleh kasat mata tapi bisa dirasakan. Kenapa harus ada kita harus yakin dengan perkara yang gaib? Karena Allah itu mempunyai 2 ketentuan. Ada yang namanya wa'dun, ada yang namanya wa'idun. Di dalam Al-Quran itu Allah ada wa'dun, ada janji. Nah, ada wa'dun, ada wa'idun, ada janji, ada ancaman. Nah, orang yang mendapatkan janji dan juga memenuhi perjanjian Allah berarti jurusannya surga. Orang yang tidak mengikuti janji Allah berarti dia melanggar perintah Allah, berarti dia masuk dalam ancaman. Ancaman Allah adalah neraka. Berarti kalau dia masuk ikut kepada janji Allah, meyakini akan janji Allah, adanya surga dan adanya neraka, pasti itu masuk dalam surga. Kemudian ada ancaman. Allah juga mempunyai ancaman. Hati-hati kata Allah, hati-hati aku ini punya ancaman. Ancamanku apa? Tuh, neraka. Makanya Allah cuma menyiapkan 2 menyiapkan 2 tempat. Nggak ada tempat ketiga, nggak ada ini. Kali tengah-tengah nggak ada gitu. Kalau tengah-tengah itu berarti antara surga dengan neraka itu perbatasan deh itu. Nah, terserah tuh mau tengah-tengah, mau surga, mau neraka. Ini kan tengah-tengah nih. Allah sudah siapkan. Cuma 2 tempat, nggak ada tempat lain. Kali minta bonus gitu nggak ada. Jadi Allah cuma menyiapkan bagi kita ini surga dengan neraka. Nah, Ustaz, kenapa kok harus ada surga dan neraka? Iya kan kita disuruh kerja. Kan kita disuruh berbuat kebaikan, disuruh kita ibadah di muka bumi ini. Kan disuruh kita ibadah di muka bumi ini kan pasti kan ada reward. Pasti ada reward yang Allah akan berikan. Apa rewardnya? Rewardnya entar tuh. Kalau misalkan kamu ikut janji Allah, surga. Kalau kamu mengikut apa yang ancaman Allah, berarti itu neraka. Ini udah jelas banget ini mah. Tergantung mau kemana nih gitu. Mau surga atau neraka? Hah? Kalau kita mau ke surga, jelas arahnya jelas arahnya berarti apa yang harus dilakukan. Ini cirinya orang muttaqin itu adalah orang yang percaya yakin dengan perkara yang gaib. Apa yang gaib? Itu yang Allah janjikan itu. Tapi kalau kata Abu Nawas, saya mah kagak mau surga, dia bilang gitu. Saya kagak mau surga, tapi kagak mau masuk neraka. Lah mau masuk ke mana ayo? Kan bingung. Nah, itu munajatnya wali itu begitu dia.
Jadi kagak mau masuk surga, tapi juga nggak mau dimasukin ke dalam neraka. Jadi apa maksudnya? Terserah itu mah. Terserah siapa? Terserah yang punya surga, terserah yang punya neraka. Jadi kalau misalkan kita ingin masuk surga, deketin yang punya surga. Kalau kita nggak mau masuk ke dalam neraka, deketin orang yang punya neraka. Siapa yang punya neraka? Ya Allah. Kemudian yang punya surga, ya Allah. Ya sudah, deketin, tergantung. Kalau misalkan kata dia, udah masukkan saja ke neraka, silakan. Tapi kita sudah dekat. Nah, bagaimana cara mendekatinya itu? Nah, cara mendekatinya ada cara. Contoh, kita pengen deket dengan presiden, kan ada cara. Ada caranya nggak? Lo kali ujuk-ujuk kita datang ke sana, dia diketok sama pas pampres kita. Ya. Jadi ada cara. Ketika kita ingin dekat dengan yang memiliki surga, ayo ada caranya. Ketika kita ingin dekat dengan yang memiliki neraka, pengen jauh dari neraka, ayo ini juga ada caranya. Nah, bagaimana ini supaya kita bisa selamat? Satu kuncinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yakin dengan ada yang gaib. Setiap yang gaib itu nggak mesti nampak. Ya kan, kalau kita mau pengennya ya setiap yang gaib itu pengen ditampakkan begitu kan. Nah, itu pengenan kita tuh. Kayaknya pengen ditampakkan di surga nih bentuknya begini nih. Itu kalau gitu Pak, modelnya kita kayak orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu pengen ditampakkan bentuk Tuhannya, bentuk amal, bentuk apa? Bentuk Tuhannya, kemudian sama bentuk gambaran-gambaran surga itu pengen ditampakkan. Makanya dia mah sering melukis gitu. Sering ada gambar-gambarnya gitu. Nah, kalau orang mukmin nggak pengen, dia ingin ditampakkan. Kenapa? Karena dia akan tampak dengan sendirinya. Begini, kapan itu akan tampak? Ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, itu Allah tampakkan. Ditampakkan apa? Ditampakkan kita gambaran surga, ditampakkan juga gambaran neraka. Wah, berarti Ustaz udah ngalamin? Belum. Ini mah katanya gitu. Coba kalau misalkan Bapak udah mengalami, cerita sama saya ada gitu. Kali pernah kemarin mati suri gitu. Nah, jadi kita dikasih gambaran nih dalam kondisi sakaratul maut itu diceritakan dalam kitab Al-Qurtubi itu kan diceritakan. Kita dikasih gambaran nih, gambaran surga dengan gambaran neraka. Kapan? Ketika kita dalam kondisi sakaratul maut. Makanya ketika ada orang itu ingin meninggal, dia dalam kondisi sakaratul maut, ketika diberikan gambaran surga, dia senyum. Makanya para wali-wali Allah itu, para syuhada, mereka senyum. Oh, jangan dikira enggak senyum mereka. Coba lihat aja tuh di Palestina, banyak yang senyum. Ya, kalau nggak senyum lihat aja HP Bapak. Di situ banyak yang senyum itu. Ya, apalagi perawan di situ ada. Wah, senyum juga itu. Ini mah para syuhada, mereka itu sudah meninggal, tapi dalam meninggal itu mereka bahagia gitu. Apa mereka sakit? Enggak merasakan sakit loh. Logikanya begini, karena ketika orang itu kena bom, itu Allah sudah wafatkan dia, sudah Allah pingsankan, jadi nggak kerasa. Saya pernah ngalamin jatuh kecelakaan. Ketika berangkat dari pesantren jam 4 malam, jam 4 pagi berangkat, ngambil pasir. Nah, naik mobil Call diesel. Ya, saya mobil truk yang warna putih itu saya ingat banget. Saya bertiga tuh, saya sama teman saya, kemudian sama sopir di depan tuh. Nah, kebetulan untungnya saya waktu itu, makanya ada manfaatnya juga nih. Untungnya waktu itu saya habis sholat tahajud gitu. Masya Allah, saya kalau nggak tahajud kayaknya remuk juga itu. Itu ketika mobil nabrak nabrak gundukan pasir. Itu kan arahnya ke arah Pasar Minggu. Dari arah Tangerang gitu, dari arah Bogor, Parung, dari arah Parung itu langsung nabrak. Itu naik tuh, gitu tuh, naik kemudian muter. Yang tadinya palak madep sana jadi balik madep ke sana. Masya Allah. Tapi aneh gitu, anehnya apa? Anehnya kita nggak ngerasain sakit gitu.
kita nggak ngerasain bahwasanya itu kita lagi muter gitu. Masya Allah, langsung muter itu mobil gitu kan, berbalik deh, pala dari sana menuju ke sana kan luar biasa. Orang yang namanya pintunya aja hancur begitu, kan itu nggak kerasa. Akhirnya Masya Allah, itu luar biasa itu. Yang saya rasain cuma pas sadar itu udah jam 6. Apa yang saya cari? Yang saya cari adalah musola. Kenapa? Belum sholat subuh. Ingat sholat itu, Masya Allah. Ternyata Allah kasih gitu, Pak. Allah kasih, kita tuh nggak sadar gitu. Nah, ketika sadar itu baru tuh kerasa, oh iya, ini palanya kayak rasa sakit ini. Pas melihat itu mobil udah diriungin sama orang, saya cari musola, jauh hampir 2 meter, hampir 100 meter saya cari musola, nyari musola dulu. Kenapa? Mau tahu? Untung kagak mati gitu, Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, untung saya bisa tahajud malamnya, jadi Allah selamatkan gitu, Masya Allah itu. Nah, ketika kita jatuh itu nggak sadar. Sama teman saya juga nggak rasakan, sopirnya aja nggak kerasa, nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Karena kita diwafatkan tuh, dipingsankan Pak saat itu. Begitu juga para syuhada. Mereka ketika kena bom, ketika ditembak, itu mereka sakitnya sebentar, tapi ketika itu langsung Allah wafatkan mereka dalam kondisi senyum. Kenapa? Karena ketika bom kena mereka, itu Allah kasih gambaran itu kebahagiaan apa? Kebahagiaan surga yang dia lihat, bidadari lagi nari-nari. Coba kalau bapak ini lagi ada bidadari lagi nari-nari begitu, kayaknya rumah di istri di rumah kagak kelihatan kayaknya. Pokoknya udah indah aja udah. Masya Allah, ternyata itu yang Allah berikan. Teman saya cerita, Ustaz Hamzah, dia cerita waktu itu, dia punya guru. Nah, kebetulan ada santrinya yang meninggal. Nah, itu kan dia dari Mesir. Nah, pengen nyolatin. Kata Ustaz Hamzah, Syekh, ini gimana, mau nyolatin nggak? Padahal itu jaraknya jauh. Akhirnya dia, ya nanti saya yang nyolatin. Padahal waktunya jarak tempuhnya itu hampir berapa kilo gitu, sampai ke tempat yang disolatkan itu jaraknya jauh dan waktunya cuma 10 menit. Coba bayangkan, yang dari beberapa kilo itu ingin sampai nyolatin 10 menit, nggak mungkin. Akhirnya dia kan, dia ngebut dengan sengebut-ngebutnya, kencang dengan sekencang-kencang. Masya Allah, itu mobil sekencang-kencangnya nabrak. Yang dikendarain sama gurunya Ustaz Hamzah itu habis semuanya hancur. Tapi aneh gitu, aneh itu ininya, sopirnya, syekhnya itu nggak apa-apa, cuma pingsan doang, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ini kan disolatin nih sama Ustaz Hamzah, disolatin, santrinya ini disolatin, jadi nggak dijadi sholatin sama gurunya. Nah, ketika itu dia kan ngepel tuh, ya, syekhnya, Syekh ini gimana Syekh? Kok nggak datang Syekh? Iya, saya kena kecelakaan. Dapat berita informasi itu mobil ringsek, ban sama, bannya pada kemana itu? Bannya pada pecah, ininya pada mental, kemudian kacanya hancur, itu remuk itu. Tapi orangnya nggak apa-apa. Nah, cerita tuh, Syekh, kenapa kok bisa diselamatkan gitu Syekh? Ketika saya tabrakan dan di situ saya nggak sadar, saya ingat ada guru saya yang ngangkat begitu. Syekh, guru menyelamatkan murid. Makanya luar biasa. Guru bisa diselamatkan sama guru bisa menyelamatkan murid. Makanya kita juga bisa diselamatkan. Sama siapa? Sama Abah. Kita ketika nanti dalam kondisi sakaratul maut, mudah-mudahan Abah datang membantu kita di sini. Jadi guru membantu murid ini banyak. Bahkan juga murid membantu guru. Nah, saya mah pengen yang kedua aja tuh. Ya kan siapa tahu nih dari jamaah ketika saya mau masuk ke dalam neraka gitu, saat sini saat saya pojan datang saat, ayo saat gitu orang-orang saat nama jamaah musola al-ikhlasan di mana? Solo pojokan saja, pojok neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan gitu. Jadi ketika dalam kondisi semacam itu Allah wafatkan, nggak sadar itu.
Jadi wafatnya kita itu dengan secara dipingsankan. Makanya harus percaya dengan model semacam itu. Itu bukan hayalan itu. Bukan para peramal-peramal yang dikatakan bahwasanya ini banyak peramal-peramal yang kagak percaya dengan rukun iman yang keenam, nggak percaya dia. Nah, ini kita harus percaya, kita harus yakin. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu di antara ciri orang-orang muttaqin adalah iman kepada perkara yang gaib. Kalau nggak percaya dengan perkara yang gaib, wah susah. Kenapa? Karena kita pasti akan menghadapi sesuatu yang gaib. Rasa ada tapi bentuk nggak ada. Contoh, ini kan kipas angin ngebadek ini. Banyak nggak ini? Nah, semuanya muter. Emang anginnya kelihatan? Warnanya kelihatan? Enggak kelihatan. Tapi kalau misalkan ada yang mau pengen tahu gitu, ada yang pengen tahu, angin itu rasanya bagaimana? Gampang Pak, kentutin tuh mukanya. Ya. Gampang, tapi dia ngerasain sendiri. Oh iya, rasanya bau ya, itu udah rasain itu anginnya itu. Ya. Jadi perkara yang gaib itu nggak mesti nampak dia. Makanya kita harus percaya dengan perkara yang gaib. Nah ini kenapa? Karena Allah itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Angin dia nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan, kerasa bagi kita. Ini kita percaya kepada perkara yang gaib. Satu, ketika punya itu, maka kita golongan orang-orang muttaqun, orang-orang yang takwa. Minimal cirinya itu satu tuh. Yang kedua, cirinya wa yuqimunas shalah. Cirinya yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Sholat yang mana? Sholat yang biasa kita kerjakan itu namanya yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Tapi biasanya sementara ini kita belum yuqimunas shalah, tapi baru yaf'alunas shalah, mengerjakan sholat. Kenapa? Karena setiap kita sholat itu perkara-perkara di luar sholat masuk ke dalam otak kita. Coba apa yang gak masuk dalam pikiran kita ketika sholat? Makanya kata Nabi kan begini, kalau kamu berhadapan dengan makanan, mana yang kamu dahulukan? Makan dulu apa sholat dulu? Nah, kita makan dulu apa sholat dulu? Nah, kalau kita mikirnya adalah kita mengamalkan hadis itu tuh, benar banget itu ngamalinnya. Ya. Akhirnya apa? Makan dulu baru sholat. Coba, apakah setelah kita makan khusyuk? Enggak, boro-boro kita bisa khusyuk, orang kekenyangan. Loh, apalagi kepikiran sama pala lele. Ya, dia udah kena banget ya itu. Jadi gimana? Udah, kalau misalkan memang kita bisa sholat saja. Sekalipun dalam pikiran kita masih ada makanan. Nah, bagaimana? Memang Nabi mengajarkan ketika kamu sudah disiapkan makan, sudah lebih baik sholat saja, lebih baik makan saja dulu. Supaya apa? Supaya ketika kamu sholat jangan terlalu banyak mikirin makan, karena kamu sudah makan. Minimal mengurangi gitu. Mengurangi apa yang akan kita pikirkan. Ustaz, saya mah kagak bisa mikirin apa-apa Ustaz. Iya, emang gak punya pikiran. Kita pasti yang namanya kita mau sholat itu pasti yang namanya gangguan itu pasti ada. Nah di situ kita diuji keyakinan kita kepada Allah. Benar gak nih yuqimunas sholat? Benar gak mendirikan sholat? Benar gak yang namanya iqamatus sholat? Kan yang namanya qiwam atau qaim itu kan ngadeg. Kalau bahasa Jawa itu al-qaim itu anu wong sing ngadeg gitu. Wong sing ngadeg itu adalah orang yang qaim, orang yang sedang mendirikan. Orang yang qaim itu ngadeg. Ngadeg itu kalau ini kan bahasa Jawa itu kan rada mantap ya kalau maknanya kan. Koma Zaidun, koma wis ngadeg, sopo Zaidun Zaid gitu kan, wis ngadeg. Lah kalau kata-kata wis ngadeg berarti kan tegak loh itu. Tegak lurus itu ngadeg gitu.
Ya, jadi kalau bahasa Indonesia berdiri, ya biasa itu mah encer. Tapi ngadeg, wis. Ada ininya, ada bassnya gitu. Berdiri nggak ada bassnya, tapi kalau ngadeg, wis mantap. Itu kalau kata Pak Selamat itu. Jadi mendirikan, makanya kita di sini mendirikan, bukan mengerjakan. Orang yang mendirikan pasti dia akan mengerjakan sholat. Artinya apa? Sholat yang kita dirikan itu adalah sholat yang memang nanti akan menjurus mengangkat derajat kita golongan orang-orang muttaqin. Sholat yang mana? Sholat yang kita dirikan. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan begini, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah imaduddin. Jadi jangan ditambahin kiai ya depannya, ribet nantinya ya. Imaduddin. Apa iman? Iman itu kan tiang. Ketika kalimat iman ini disandarkan kepada agama, maka itu menjadi tiang kunci pokok agama. Tiangnya agama. Jadi sholat itu tiangnya agama. Kalau orang itu nggak mendirikan sholat, berarti dia sedang merubuhkan agama, sedang menghancurkan agama. Wajar Rasul katakan, as-sholatu imaduddin. Terus faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa orang yang mengadepkan agama berarti mengadepkan siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Siapa orang yang mengadepkan agama berarti dia mengadepkan sholat. Siapa orang yang mengadakan sholat berarti dia mengadakan agama. Siapa orang yang membuat tiang agama, membuat kokoh tiang agama, maka dia sedang ketika dia mengkokoh tiang sholat, maka dia sebenarnya sedang mengkokohkan tiang agama. Ketika sholatnya mantap, maka agamanya juga akan mantap. Nah, wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa orang yang meninggalkan sholat berarti dia menghadam. Hadam itu kalau bahasa kita merubuhin pakai palu gede, itu namanya hadam ya. Jadi dihancurkan gitu. Wah, kalau itu pakai beko berarti ya, dikeruk gitu. Wah, ke bawah langsung. Nah, itu namanya hadam ya. Jadi dihancurkan gitu, menghancurkan agama. Ketika kita tinggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Nah, jadi gambarannya adalah orang yang kedua, alladzina, yaitu yuqimuna sholat, orang yang menegakkan agama. Menegakkan sholat pada agama maksudnya. Ya, alladzina yuqimuna sholat, yaitu orang yang menegakkan sholat. Nah, lebih-lebih gitu. Lebih-lebih sholatnya ulama tasawuf. Mereka orang-orang yang tasawuf itu adalah benar-benar mendirikan sholat. Kenapa? Karena ketika dia diri itu juga sedang mendirikan sholat zahir, sholat batin gitu. Nah, ada juga dia nggak sholat tapi sedang mendirikan sholat. Kapan? Ketika dia dalam kondisi qu'udan wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu dia sedang sholat. Sholat apa? Sholatnya sholat syariat. Sholatnya sholat tariqat. Itu masuknya ke situ. Berarti ketika kita mendirikan sholat, ini dua, sholat syariat dengan sholat tariqat. Dua tuh. Jadi kita pegang itu. Nah, soalnya gini, kalau nggak dibarengi dengan sholat tariqat, masya Allah, kayaknya kita sholatnya rada-rada ngawur begitu. Ya, tadi gangguan lebih banyak kita. Ya. Makanya gangguan kita dalam sholat itu lebih besar ketimbang gangguan kita dalam di luar sholat. Coba kalau dalam semacam ini mikirin utang, kan kagak. Lagi kita nih lagi gini, nggak mikirin Pak, nggak mikirin utang.
di rumah mikirin lagi. Kita nggak mikirin utang, dan juga nggak mikirin kapan debt collector akan datang ke kita. Nggak mikirin. Kenapa? Karena kita sedang santai begini. Tapi ketika kita sholat, Masya Allah, akhir bulan atau jatuh tempo datang. Pikiran itu. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri pokok ini mah. Ciri-ciri pokok orang muttaqin itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi dia menafkahkan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Makanya ada orang kaya yang dermawan dan itu menjadi seorang waliyun min auliyaillah. Dari segi apa? Kedermawanannya. Nah, kalau kita dari segi apa nih jadi wali ini? Kayaknya kalau dari segi harta kayaknya kagak gablok gitu ya. Kagak ada. Kayaknya kita nggak punya dah. Makanya ya wajar nanti masuk surganya duluan gitu ketimbang orang kaya. Benar, ini mah benar. Masuk surganya duluan. Kenapa? Karena orang miskin itu masuk surganya pertama. Itu orang miskin masuk surga paling dulu. Ya. Makanya mau miskin apa kaya? Kalau pengen masuk surga duluan harus miskin, begitu. Makanya Nabi itu sering baca doa Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam kondisi miskin, wa amitni miskinan, dan wafatkanlah saya dalam kondisi miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, ya Rabb kumpulkan saya bersama golongan orang-orang miskin. Itu kalau mau diamalin dah. Kali mengamalin itu doa itu Rasul baca itu, Pak. Kenapa? Karena emang dipakai sama Rasul. Coba Rasul ketika beliau meninggal apa ninggalin apa? Enggak. Ninggalin banyak harta? Enggak. Makanya Nabi yang paling miskin juga dikatakan Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi Isa itu Nabi yang miskin. Ya. Makanya Nabi yang paling miskin ya Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu memang mintanya itu. Kenapa? Karena Rasul sudah sampaikan yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang miskin. Dan pertama kali yang masuk neraka siapa? Orang kaya. Lu orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya yang kagak mau menafkahkan hartanya, begitu maksudnya. Orang-orang kaya itu orang yang pertama kali masuk dalam neraka. Makanya ayo, mau masuk neraka apa masuk surga? Kalau masuk neraka kaya silakan. Ya. Tapi kalau masuk surga miskin. Kayaknya aneh ya gitu ya. Kok kenapa ya masuk surga itu orang miskin? Karena gini Pak, kenapa kita masuk surga itu miskin? Karena kita nanti di dalam surga itu akan dikayakan gitu. Nah ketika kita masuk ke dalam surga, fasilitas apa yang kita mau inginkan ada yang dulu di dunia kita nggak punya. Wah di sono ayo mau mobil merek apa? Ayo yang baru keluar sekarang ini apa? Ya, Masya Allah. Merek apa yang sekarang keluar? Wah, jangankan itu, mbahnya merek juga punya. Tinggal Bapak ngomong aja, ya Rob, saya pengen punya mobil yang kagak punya merek. Nah, udah dikeluarkan langsung. Ya ada langsung, nggak percaya minta sana. Kenapa? Karena itu memang udah khususnya. Ustaz, apakah kita di sana udah nggak merasakan capek? Kagak, Pak. Ya. Diterangkan dalam kitab Al-Qurtubi, diterangkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Itu banyak itu ceritanya berkaitan dengan itu. Ketika apakah kita masuk ke dalam surga, apakah capek? Enggak capek lagi udah. Kenapa? Karena itu tempat-tempat kenikmatan. Makanya di dunia ini kita capek. Wajar kalau kita capek. Kenapa? Karena dunia ini adalah mazro'atul akhirat, ladang untuk menggapai akhirat, sehingga satu hari Rasul pegang pundaknya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ya, dipegang pundaknya, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Ibnu Umar, ini hiduplah kamu di muka bumi ini laksana orang yang Gharibun itu adalah orang yang musafir. Ya, Ibnu Umar, hiduplah kamu laksana orang yang sedang musafir. Ya, yang namanya musafir itu pasti akan pulang. Nah,
Ini Ustaz Fauzan dengan jamaahnya berangkat kemana? Ke mana? Ke ziarah Wali Songo 5 hari. Apa nginep di sana sampai 1 tahun? Kan kagak. Dan itu pasti diomelin. Ya diomelin sama pak yang punya bis, diomelin sama istrinya, kelamaan bang. Suruh pulang. Kenapa? Karena kita cuma musafir ke sana itu. Sekalipun kita singgah sebentar, musafir. Yang namanya musafir pasti akan balik lagi ke tempatnya. Satu. Yang kedua, abirus sabil atau orang yang nambah jalan. Nambah jalan itu yang melewati jalan. Contoh, kita mau ke Bandung, di situ kecapean, berhenti di mana? Di rest area. Rest area itu abirus sabil, kita berhenti di situ. Kemudian setelah itu lanjut lagi nggak? Kali berhenti di situ selamanya, udah kagak nyampe kita ke Bandung. Nah, jadi gimana? Cuma sebentar doang. Yang namanya abirus sabil cuma lewatin jalan, cuma itu doang yang bisa tuh. Makanya kata Kanjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Nah, jadi gimana? Sudah persiapkan, kata Kanjeng Nabi, persiapkan apa? Khud min hayatika, khud min sihatika lisakomika, gitu lanjutnya itu. Jadikanlah masa sehatmu itu persiapan untuk datang masa sakit. Ya. Jadi pertamanya sih begini, ida asbahta ida amsaita fala tantaziris sholat. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kau tunggu datangnya waktu sore, gitu. Ini makan bahasa simbol ini mah, cuman hiasan gitu. Kalau kita berada di waktu pagi, jangan berada di waktu sore, jangan nunggu datangnya waktu pagi. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di waktu sore itu, laksanakan, kerjakan apa yang kita bisa lakukan di sore itu. Jangan nunggu entah aja lah. Ya, masih enak ini gitu. Masih muda, entar aja. Ibadah mah entar, kalau udah tua-tuaan gitu. Ya kalau misalkan tua, kita langsung ibadah, tapi kalau langsung mati gimana? Nah kan. Jadi ketika ada di waktu pagi, ketika berada di waktu sore, jangan kau tunggu waktu pagi datang. Ketika kau berada di waktu pagi, jangan kau tunggu waktu sore datang. Makanya ambil masa sehatmu, persiapan untuk datang masa sakit. Artinya jaga nih masa sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian jaga masa hidupmu sebelum datang kematian. Jadi kalau misalkan kita sekarang ini adalah orang yang masih hidup, berarti jaga kehidupan kita ini untuk persiapan akan datangnya kematian. Itu pasti datang, ya. Kapan dan kapan juga pasti datang. Bisa jadi bapak duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, bapak duluan. Tak kene. Yang ketiga, ini kelamaan nih. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, jadi yang ketiga adalah iman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga apa-apa yang telah diturunkan kepada sebelum Kanjeng Nabi. Artinya yakin kepada kitab-kitab yang telah diturunkan. Dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi itu ada, bentuknya ada, bacaannya ada. Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu ada bentuknya. Artinya kita juga yakin iman kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabinya. Para nabi diturunkan semuanya laki-laki. Nabi Rasul nggak ada perempuan. Kalau wali ada. Kalau wali ada perempuan, tapi kalau nabi ribet kalau perempuan. Apalagi rasul perempuan, waduh ribet. Ribetnya bagaimana? Ribetnya ketika ngajak umatnya untuk masuk masjid, repot. Dalam kondisi mohon maaf, nabinya sedang head. Nah, masa nabi head, gitu kan repot nantinya. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun. Dengan akan datang hari akhir, yuqinun, yakin akan datangnya hari akhir. Ini kan menggambarkan ini. Kalau 5 ini ada,
kita bisa mengkomplitkan itu, balasannya apa? Mereka itulah orang-orang ulaika. Itu tuh. Itu kalau kata dengan Jejen itu tuh. Nah, jadi menggambarkan ini hadir begitu. Ulaika tuh. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu berarti alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Satu. Yang kedua, wa ulaika. Ini sebenarnya ini dua kalimat yang diulang. Ulaika yang pertama, ulaika yang kedua. Ini menggambarkan bahwasanya balasannya luar biasa, begitu. Balasannya luar biasa. Sebenarnya kalau misalkan kita jadikan satu juga bisa saja. Umpama kita katakan begini, mohon maaf, kalau itu bukan Al-Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kemudian kan bisa ada tambahannya, wa ulaika humul muflihun. Dan bisa kita gabungkan saja itunya. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wal muflihun. Mudah segitu doang. Tapi kenapa Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim, kemudian wa ulaika, dua Allah datangkan ulaika menggambarkan satu, kita memang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Petunjuk, kalau hidayah kita sudah dapat. Kalau petunjuk ini petunjuk yang mana? Petunjuk untuk menuju kepada kebenaran, gitu. Bukan perubahan, ya, kebenaran. Nah, kemudian akan juga mendapatkan muflihun. Digolongkan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, amin ya Rabbal. Nah, gitu. Mudah-mudahan ya. Amin semuanya. Amin. Kan kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Nah, gitu. Nah, jadi dari 5 ini mudah-mudahan ada pada diri kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hashimi Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.